Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku ingin sharing mengenai tentang wanita bercadar wudhu. Jadi ada beberapa temen yang DM, yang ada juga yang komen di video YouTube, tanya, "Kak, gimana sih cara wanita bercadar wudhu?" gitu. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas sedikit mengenai itu. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk buat video-video berikutnya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, sebelum kita ngebahas mengenai tentang cara wanita bercadar wudhu, aku pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku minta maaf kalau misalkan ada kata bahasa yang masih kurang, ataupun ada dalam ilmu aku yang masih belum sempurna dalam penyampaiannya, aku minta maaf. Nah, buat teman-teman semua, semoga amal ibadah yang udah kita kerjakan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah. Oke, kita ngebahas mengenai tentang wanita bercadar wudhu. Jadi sebenarnya wanita bercadar ataupun enggak bercadar, yang namanya wudhu itu tetap sama aja, nggak ada bedanya. Cuman mungkin maksud dari pertanyaan teman-teman itu gimana sih kalau misalnya wanita bercadar itu wudhu di luar rumah ataupun di tempat lain. Kan misalnya ada ya, nggak selalu kita di rumah, kita ngelakuin perjalanan atau kemana gitu. Jadi kayak gimana cara wudhunya di luar gitu. Kalau misalkan di tempat aku pribadi, di daerah aku ini, mau di masjid, mau di tempat-tempat lain kayak restoran, itu menyediakan 2 tempat ya, untuk tempat wudhu pria dan untuk tempat wudhu wanita, dan itu pisah, emang pisah terus jauh. Jadi ya udah, nggak apa-apa, sesama perempuan ya udah buka aja gitu. Jarang banget ada tempat wudhunya terbuka, tempat wudhunya campur, jarang. Emang hampir nggak ada, rata-rata nggak ada yang kayak begitu. Emang dipisahkan, sebelah kiri wanita, sebelah kanan pria. Jadi enak untuk wudhunya. Mungkin sesuai pengalaman aku pernah ke rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di daerah aku, ada yang kayak begitu. Jadi wudhunya itu emang nggak satu tempat tapi terbuka, cuman keran kita wudhu tapi tempatnya terbuka, sedangkan ada lawan jenis di sana, ada duduk di sana, nampak kalau misalnya kita untuk berwudhu kita buka cadar ya, mungkin nggak hanya sekedar wajah ya, kita kan wudhu nampak lengan, nampak kaki, dan sedangkan itu adalah aurat. Nah, kalau misalkan di tempat-tempat lain kayak di masjid itu enggak, emang pisah gitu. Terus kalau tempat sholat pun, pas sholat pun itu ada pembatasnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Kalau misalkan emang satu tempat ya, satu tempat wanita itu sama cowok, mungkin daerah lain gitu, ada satu tempat di situ cewek, di situ cowok untuk wudhu, ya kita tunggu aja, kita tunggu sampai semua cowok habis baru kita wudhu. Ataupun kalau misalkan betul-betul emang mudarat, kita boleh wudhu di kamar mandi. Itu udah mudarat ya, karena kenapa, kita itu bukan masalah nampak wajah sih kalau menurut aku pribadi ya, tapi masalahnya nampak aurat lain seperti kaki, tangan pas kita angkat-angkat kayak begitu. Seperti itu sih. Jadi lebih baik wudhunya di kamar mandi. Itu karena mudarat ya. Cuman kalau misalnya ada tempat lain ya di tempat lain aja. Toh kalau misalnya di kamar mandinya bersih juga sih. Kalau misalnya ya
kita siram dulu, kita bersihin dulu, baru kita wudhu. Karena takutnya, kenapa nggak dikasih wudhu di kamar mandi? Takutnya ada percikan-percikan najis yang kena nanti di bagian tubuh kita gitu. Jadi nggak ada yang perlu ya aku pribadi kalau misalnya sholat, ya sering ya sholat di luar. Dulu waktu aku kuliah, aku jauh dari rumah ke tempat kuliah itu sekitar 1 jam gitulah kurang lebih. Aku selalu sholat zuhur, sholat asar itu di luar, di masjid, di SPBU. Bahkan di sini di SPBU pun dipisah antara laki-laki dan perempuan. Aku kalau misalnya tempatnya nyatu, terus sholatnya itu nggak ada pembatas, aku nggak mau sholat di situ. Karena ya masih ada banyak gitu tempat-tempat sholat yang ada pembatasnya. Mungkin di antara semua tempat sekitar 0,001% yang nggak ada pembatas, yang wudhunya itu satu tempat. Cuman segitu sih. Lebih banyak ke 99,99%-nya itu pisah, ada pembatasnya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau bercadar, ya nggak usah gimana ya, nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Di sini aku udah ajarin cara makan, cara minum, cara wudhu udah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bercadar tapi masih bingung, ada hal-hal lain yang ingin teman-teman tanyakan, boleh nanti komen di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya aku bisa jelaskan, aku akan jelaskan dan di video-video berikutnya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau bercadar, bismillah aja ya. Ya cuman kita itu yang udah bercadar, kelakuannya itu dijaga, sifatnya itu dijaga. Ya emang kelakuan sama pakaian itu beda ya, nggak bisa disamain, nggak bisa disatuin. Oh dia kayak seperti video yang aku bilang kemarin, dia bercadar, dia pakai hijab, udah tentu baik, enggak juga. Cuman di salah satu sisi dia udah melakukan kewajibannya. Kalau misalkan tinggal dia perbaiki akhlaknya. Kebanyakan orang bilang, aku tuh belum siap untuk hijrah, aku tuh belum siap untuk pakai jilbab karena kelakuan aku itu masih buruk, masih banyak buat salah, akhlakku itu masih nggak bagus. Kebanyakan orang pasti bilang seperti itu. Gini deh teman-teman, mati itu nggak akan menunggu kita siap. Jadi ngapain kita tunggu siap untuk pakai hijab? Pakai aja hijabnya, kelakuannya bisa nyusul gitu. Kita itu lambat laun akan malu. Gini deh, kita itu udah pakai pakaian yang bagus, terus kita kelakuannya masih jelek, masih suka keluar malam, masih nongkrong sama hal-hal yang gak berfaedah, buat hal-hal yang gak berfaedah, kita nanti akan malu sendiri, malu dengan pakaian kita sendiri kayak begitu. Mungkin sekarang niat kita ya udahlah pakai aja dulu, siapa tahu nyaman kayak gitu kan, seperti itu. Tapi nggak masalah, selama ada keinginan, ada niat untuk menutup aurat, ya lanjutkan, jangan ditunda-tunda. Aku pribadi pernah dengar nih ya, ada salah satu perempuan cerita nih, ada perempuan itu emang ahli ibadah, suka sedekah, nggak pelit, tapi dia itu nggak menutup aurat. Padahal dia puasa sunnah, puasa bulan Ramadan, dia salat sunnah, dia salat 5 waktu dengan tepat semuanya, tapi dia tidak menutup aurat. Dia tetap tidak akan masuk surga dulu. Itu ada sebuah kisah ya, yang aku pernah diceritakan waktu aku ngaji dulu. Itu seperti itu. Jadi si perempuan ini nggak akan masuk surga dulu, dia tetap akan masuk neraka dulu, karena kewajiban yang betul-betul wajib itu nggak dia kerjakan. Itu nggak menutup auratnya, tapi ibadah lain dia kerjakan, dia sedekah, dia puasa sunnah, dia sholat, tapi auratnya itu terbuka. Itu yang membuat dia itu masuk neraka. Nah, sekarang buat teman-teman semua, panas di dunia ini hanya seberapa lah. Terus masih banyak ruang-ruangan
yang dingin, di bawah pohon dingin, kena angin dingin. Apalagi sekarang kalau tidur ataupun di ruang tertentu ber-AC, dingin juga. Nggak seberapa sama panasnya api neraka. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan mau niat untuk berubah, ayo berubah dari sekarang gitu. Jangan buang-buang waktu, karena usia kita itu terus berjalan. Kita itu ibaratnya di dunia ini cuman singgah, cuman terminal aja. Tujuan kita itu ke akhirat gitu. Masih banyak perjalanan nanti. Siapa yang akan nolong kita? Orang tua kita? No. Keluarga? No. Adik, kakak, suami? Enggak ada yang nolong kita selain amal kita, selain diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, perbaiki diri dari sekarang selama masih ada kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Kita kejar dunia, akhirat itu lari dari kita. Tapi kalau misalnya kita kejar akhirat, dunia itu datang untuk kita. Kayak gitu, percaya deh. Berhijab itu nyaman, pakai pakaian besar-besar itu nyaman. Coba deh, kalau misalnya ada teman-teman yang belum berhijab, ada teman-teman yang belum menggunakan pakaian yang longgar, pakaian yang syar'i yang tertutup auratnya, coba deh berpakaian, insya Allah nyaman. Kita itu akan mulia, kita itu seperti perhiasan yang disimpan di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam lemari, di dalam box, dikunci rapet. Itulah, begitu istimewanya. Kita itu istimewa. Terkadang perempuan lupa betapa istimewanya dia. Jadi buat teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku minta maaf. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya seperti biasa dong. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk buat video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.